Kurva titrasi asam amino. Tujuan praktikum ini yaitu mahasiswa mengetahui prinsip-prinsip K3, pengelolaan laboratorium, dan teknologi penggunaan peralatan dan instrumen kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvina Julira dan teman saya. Perkenalkan, saya Nuril Hidayatul Humairah. Perkenalkan, nama saya Mega Wulandari. Dasar teori. Asam amino merupakan unit pembangun protein yang dihubungkan melalui ikatan peptida pada setiap ujungnya. Protein tersebut dari atom C, H, O, dan N, serta kadang-kadang P dan S. Asam amino yang diperoleh dari hidrolisis protein ialah asam amino alfa atau disebut juga asam alfa amino karboksilat. Alat pH meter, buret, statif, magnetic star, gelas beker, gelas ukur, dan batang pengaduk. Bahan 0,1 m NaOH, 0,1 m glisin, larutan standar buffer dan diberi label pH 4, pH 7, pH 10, aqueous dan tisu. Prosedur percobaan. Kalibrasi pH meter menggunakan larutan standar buffer. Lepaskan tutup elektroda dan cuci elektroda dengan aqueous. Letakkan elektroda kembali pada penyangga pH meter dan bersihkan bolam pada elektroda menggunakan tisu untuk menghilangkan air yang berlebih. Kalibrasi pH meter dengan menekan tombol kal pada alat dan celupkan elektroda ke dalam larutan standar buffer dengan pH 4. Catat angka yang ditampilkan pada pH meter yang seharusnya sekitar 4,05 cfm. Lepaskan elektroda dari larutan standar buffer dengan pH 4 dan cuci elektroda dengan menggunakan aqueous dan bersihkan elektroda menggunakan tisu setelah diletakkan kembali pada penyangga. Lakukan langkah yang sama sambil mencelupkan elektroda ke dalam larutan standar buffer dengan pH 7 dan pH 10. Catat angka yang ditampilkan pada pH meter yaitu 7,00 dan 10,02. Pipet 20 ml larutan glisin 0,1 m dan pindahkan ke dalam gelas beker 100 ml. Letakkan gelas beker yang berisi glisin 0,1 m di atas magnetic star, lalu celupkan pengaduk magnet batangan dan elektroda pH meter. Saat pengadukan, tekan tombol enter pada pH meter dan catat pH-nya. Jepit buret yang mengandung NaOH 0,1 m pada statif dan secara perlahan tambahkan alikuat 0,3 ml NaOH ke dalam gelas beker yang mengandung glisin 0,1 m. Pembacaan pH dicatat setelah tiap penambahan NaOH hingga nilai pH menjadi sehingga 12. Data pengamatan ini adalah titrasi 20 ml glisin 0,1 m dengan 0,1 m NaOH. Titrasi asam aminoglisin. Pada percobaan titrasi asam aminoglisin digunakan titrannya itu NaOH 0,1 m. Penambahan NaOH secara bertahap mengakibatkan pelepasan proton yang pertama. Oleh karena gugus karboksilat merupakan asam yang lebih kuat
dibandingkan dengan gugus amonium. Pelepasan proton yang pertama berasal dari gugus karboksilat. Asam amino mengandung suatu gugus amino yang bersifat basa dan gugus karboksil yang bersifat asam dalam molekul yang sama. Asam amino mengalami reaksi asam basa internal yang menghasilkan suatu ion dipolar yang juga disebut zwitterion atau ion amphoter. Gambar di atas menunjukkan reaksi yang terjadi ketika asam amino berperan sebagai asam saat dititrasi dengan pelarut basa. pH dari hasil titrasi akan berasa di atas nilai Pi asam amino yang dititrasi. Salah satu contohnya yaitu pada titrasi yang dilakukan di percobaan ini, asam amino glisin dititrasi menggunakan titran NaOH sehingga glisin berperan sebagai basa. Nilai Pi glisin yaitu 5,97. Selain itu, karena sifat amphoternya asam amino juga bisa direaksikan dengan asam, misalnya HCl dan asam amino akan berperan sebagai basa, di mana nilai pH akan berada di bawah nilai Pi. Reaksi yang terjadi antara asam dengan asam amino yaitu seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah kurva titrasi asam amino glisin. Dari kurva yang didapat terlihat bahwa titrasi glisin dengan menggunakan titran NaOH menghasilkan nilai volume meningkat dan pH yang semakin besar atau pH semakin basa. Peningkatan pH pada proses titrasi ini tidak stabil di setiap penambahan volume. Misalnya pada pH 7,99 volume NaOH yang digunakan yaitu 1 mili, sedangkan pada kenaikan pH 9 volume larutan bertambah sebanyak 2,3 mili. Kemudian di pH 9,99 volume NaOH yang digunakan yaitu bertambah sebanyak 5,5 mili. Terlihat jelas bahwa selisih atau penambahan volume NaOH di setiap peningkatan pH tidak selalu konsisten di angka yang sama. Kesimpulan, asam amino memiliki sifat amphoter yang mana asam amino bisa berperan sebagai asam dan juga basa. Penambahan volume titran NaOH seiring dengan peningkatan pH pada glisin. Nilai Pi glisin yaitu 5,97. Ketika glisin dititrasi dengan NaOH, maka pH akan lebih tinggi dari nilai Pi, dan sebaliknya jika dititrasi dengan asam, maka nilai pH akan lebih rendah dari nilai Pi.